Oke, for the last participant, Hafiz Giga, silahkan. Oh ya udah, oke. Halo semuanya, selamat siang dan malam. Namaku adalah Hafiz Giga Semesta. Nama panggilanku Giga. Aku umurnya 13 tahun. Aku memilih tema stay healthy. Nah ini gameku. Gameku judulnya COVID-19 versus Immune System. Yang di sini terdiri dari 4 sprite. Nah ini yang merah ini adalah virusnya. Nah kalau yang ini, yang warna orange ini adalah playernya. Nah kalau yang ini, yang sini, ini adalah bal bantuannya. Nah kalau yang ini namanya helper cell. Oke. Nah di sini terdiri dari 2 tombol, ada buat play sama instruction. Jadi kalau belum tahu cara mainnya, pilih ini. Oke. Jadi objektifnya itu harus bunuh virus. Nah jadi caranya itu tinggal arahin aja mouse pointernya. Nanti playernya itu bakal ngikutin. Jadi tinggal dikenain aja kayak gini. Nanti bakal berkurang darahnya, coronanya. Jadi dikenainnya tuh harus lebih dari sekali. Jadi jangan disentuh doang. Soalnya virusnya itu punya darahnya juga. Nah playernya juga punya darahnya juga. Jadi kita harus aware sama darahnya juga. Jadi kita harus isi darah pergi ke sini. Ya pakai ke sini. Jadi ini tugasnya itu buat isi darahnya. Nah ini juga punya darah juga. Kalau kena virusnya, dia darahnya bakal berkurang. Nah dia punya darahnya 10. Jadi kalau dia mati, nah dia bisa respon lagi. Tapi kita harus tunggu 60 detik. Nah ini adalah bantuannya atau backupnya. Jadi tugasnya itu sama kayak playernya juga. Dia ngebunuh virus juga. Nah dia nge-spawnnya 30 detik per satu. Jadi dia bakal nge-spawn terus ngebunuh virusnya sampai mati dianya. Habis itu dia bakal ngitung 30 detik untuk respawn lagi. Jadi kita harus complete semua level untuk menang. Nah cara untuk naik levelnya itu kita harus membunuh semua virus di level tersebut. Langsung main aja ya. Nah ini jadi mainnya ya dipakai mouse aja. Dahin kayak gini. Terus kalau mau bunuh virusnya tinggal dikenain aja. Nah kalau playernya kena virus, playernya itu bisa menggelap atau kayak kalau di sini tuh kecapean. Jadi kalau dia terlalu gelap atau terlalu capek, kita harus ke helper cell. Jadi tugas helper cell itu nggak cuma ngisi darah, dia itu kayak isi energi juga. Nah kalau kena helper cell, nah dia normal lagi, dia cepat lagi. Nah tuh tadi backupnya datang tuh. Jadi kalau udah 30 dia datang ngebunuh virusnya. Jadi backupnya itu dia ngincar virusnya, clone virusnya. Oke. Nah. Jadi mainnya itu kita tuh mainnya menghindar sama ngebunuh virusnya. Nah kalau darahnya udah kurang dari 100, nanti tampilannya kayak gini. Jadi dia ngasih tahu bahwa dia harus PHP selnya. Jadi dia minta diisi darahnya. Nah itu tuh. Nah di sebelah kiri sini itu ada indikatornya. Jadi kalau paling atas ini itu buat ngasih tahu kita harus bunuh virus berapa lagi. Nah kalau sini kan bacanya 50 virus lagi nih. Kalau kita bunuh 1, nah langsung bunuh banyak tuh. Jadi tinggal 43 lagi kita harus bunuh virusnya. Nah kalau di tengah-tengah sini yang ini itu darah playernya. Jadi kita harus lihat terus. Nah kalau yang bawah sini, nah itu darah buat helper cell-nya nih. Kalau kena virusnya, nah bakal berkurang dia. Nah kalau mati helper cell-nya, nah itu bakal ada indikator baru di paling bawah sini. Jadi ngasih tahu bahwa kita harus nunggu beberapa detik lagi buat helper cell-nya itu muncul. Nah
kalau udah kayak gini, HP saya mati, terus backupnya belum datang, kita mendingan menghindar aja, jangan membunuh virusnya. Soalnya kalau enggak kita bisa kalah. Jadi tinggal menghindar aja. Nah, tinggal tunggu. Nah, kalau enggak ya bisa mati. Nah, itu datang lagi backupnya. Dan nah, selesai, berhasil. Oh iya, virusnya itu dia bisa ngincar helpernya, helper cellnya, sama playernya. Tapi kalau dekat, jadi kalau kita jauh, nah dia nggak bakal ngincar. Misalnya pancing sini nih, set. Nah itu nggak bakal ngincar. Jadi dia langsung terus aja jalan. Jadi mainnya bisa dipancing juga. Nah, itu datang lagi. Oh ya, di setiap level juga ada bosnya juga. Bosnya itu datangnya itu di akhir-akhir. Jadi di level 1 itu ada 30 virus. Berarti spawn bosnya di level terakhir. Jadi ke 30. Nah di atas ini ada indikatornya, indikator buat level. Jadi kita tahu kita itu berada di level berapa. Ini di sini udah level 3 nih. Jadi setiap level itu berbeda-beda jumlah virusnya. Jadi kalau level 1 kan tadi kan ada 30 ya. Nah kalau level 2 ini ada 50. 200, kalau 3 ini 80. Oke, Giga. Halo Giga. Ya. Giga ya? Nama panggilnya Giga kan? Ya. Ya, betul. Giga ada video dokumentasi proses pembuatan project enggak ya? Yang tadi doang. Oh, yang tadi itu ya? Iya. Oh, oke. Nah, jadi di sini ada 3 level. Jadi kalau kita komplit semuanya, nah kita selesai gamenya. Oke, coba nih. Nah itu bosnya tuh yang paling gede tuh. Darah juga paling banyak. Nah di level-level itu, di level-level, di beda-beda level, ada 3 jenis virus. Yang pertama itu virus yang gede, yang kedua yang kecil, yang ketiga tuh yang sedang. Jadi kalau yang gede itu darahnya paling banyak, kalau yang kecil itu darahnya paling sedikit. Nah kalau yang sedang itu dia darahnya normal. Nah ini kan udah muncul nih, nah kita bisa serang aja. Nah tinggal Giga, I think time is up. Yeah. Okay, it's time for the judges to give the comment and also the response for your project. Kepada Pak Eri, dipersilahkan memberikan tanggapan dan pertanyaan, Pak. Oke, selamat siang Robin. Sorry Robin. Giga, selamat siang Giga. salah, sorry. Giga ini timnya berarti 3 level ya? Oh, iya. Berarti virusnya tadi mengarah terus ke apa? Ke playernya itu ya, istilahnya ke buletannya itu ya? Ya, buletan yang warna orange itu. Oke, itu kayak seperti otomatis mencari si playernya tadi ya berarti ya. Ya. Kok kalau jaraknya dekat? Ada jaraknya kah atau? Ya ada. Jadi kalau dekat dia bakal ngincar, tapi kalau jauh dia nggak akan. Oke, bisa ditunjukkan kodenya. Nah ini. Kodenya. Yang mengincar tadi. Oh mengincar nih. Nah ini. Yang ini jadi kalau distance-nya itu kurang dari 100, terus dia bakal ngejar. Besarin sedikit bisa? Oh besar, oh ya. Kayak gini. Jadi kalau distance-nya itu kurang dari 200, nah itu dia bakal ngejar. Oke. Nah kalau ini yang helpernya, yang mana? Nah yang ini sama juga 200 juga. Ya sama juga. Terus tadi kan, halo Giga? Ya. Tadi kan terus berubah ke bos ya? Ya. Tadi kan
di akhir itu kan akan keluar bosnya, betul kan? Ya. Di Itu level berdasarkan level atau berdasarkan waktu? Atau berdasarkan health-nya? Berdasarkan level di setiap level. Di setiap level ada bosnya? Itu berdasarkan apa? Kapan bosnya keluar itu? Ya keluar yang paling terakhir. Ya, itu berdasarkan waktu atau berdasarkan poin? Spawnnya, nggak ada poin. Spawnnya. Jadi setiap nge-spawn, jadi dia kayak change, ada variabel sendiri. Jadi buat kayak virus ID gitu. Jadi dia bakal pas setiap dia nge-clone, dia bakal nge-change. Jadi nge-change satu virus ID. Jadi setiap clone itu dia punya nomor-nomornya sendiri. Oke, berarti modelnya pakai spawn ya, model kayak variabel gitu ya. Bisa ditunjukkan codingnya? Yang mananya? Yang itu tadi, bosnya tadi. Bosnya bisa kapan keluar tadi? Nah nih, bosnya keluarnya di akhirnya. Jadi kan kalau level 1 kan tadi kan ada 30 virus. Jadi dia spawnnya di terakhir. Ini di pas 30-nya. Kalau yang kedua di 50-nya. Kalau di level 3 di 80-nya. Nih. Oke, pertanyaan terakhir. Game ini ada instruksi kan? Ya ada. Oh, nggak ada. Oh. Ada. Nih. Nih sini ada. Bisa di mode instruksinya seperti apa? Bisa. Oh, instruksi. Nah, itu ada instruksi kan? Coba diklik. Ya. Oke, berarti langsung ya. Ya. Ini. Oke, cukup. Mungkin saya cukup gitu. Oke, thank you Pak Edi. Kepada Miss Melanie dipersilakan. Kepada Miss Melanie dipersilakan. Oke, hi Giga. So you're the last one, last but not least nih ya. Tadi waktu tunjukkan presentasi pertama kan ada gambar apa sih kok Miss? Jadi pengen tahu. Kayaknya gambar di ruang meeting room. Gambarnya. Gambar sprite-nya. Kenapa? Gambarnya ini, sprite-nya. Bukan waktu presentasi awal di yang menunjukkan video itu kan kelihatannya kamu menunjukkan kayak gini kan. Gini. Yang mana? Bukan, waktu kamu pertama kali presentasi deh. Waktu pertama kali presentasi tentang proses pembuatan kali ya. Oh. Yang mana? Bukan presentasi scratch-nya, presentasi waktu awal. Miss, saya bisa bantu jawab nggak? Itu di kelas tempatnya Giga belajar. Oh, begitu. Oke. Oh, ini kan di mana? Oh ya. Itu tadi yang di video Giga, yang video komputer tadi di awal. Ada kita bikin, terus ada video pas Giga lagi belajar teman-teman yang lain. Oh, karena itu di tempat kursusnya gitu maksudnya? Iya, betul. Itu di tempat kursusnya, Miss. Ya. Oh, oke, Giga. Oke, ya. Di mana? Di kota mana, Giga? Tangerang Selatan. Oh, oke, got it. Ya. Oke, ya, gamenya cukup fun. Terus Miss lihat presentasinya bagus karena kamu sampai bikin prop segala ya untuk menunjukkan semua karakter di game itu. Satu lagi yang Miss mau komentar adalah kalau kalian lihat ini program Scratch yang Giga tunjukkan di layar sekarang pun dia kasih banyak notes on the codes, right? So this is also a very good practice. Soalnya kan apalagi kalau kita udah mulai bikin yang panjang-panjang begitu, kadang-kadang kita yang buat aja lupa ini untuk apa gitu. Jadi notes ini sangat membantu ya, berarti kan untuk memberi penjelasan block codes ini untuk apa, block codes ini untuk apa. So that's another good thing. Tadi Miss mau tanyanya lagi adalah,
Untuk kalau tadi kan Giga bilang variabelnya cukup banyak. Variabel apa saja yang ditunjukkan di layar sama mana yang tidak ditunjukkan? Variabel yang ditunjukkan layar itu variabel yang ini, health-nya yang ini, health-nya buat si player. Terus yang kedua itu ya health-nya buat si yang ini, health-nya buat si yang warna birunya. Terus ada lagi nih yang buat text ini, buat ngisi teks. Tapi sebelumnya nggak dicentang begini, jadi dicentangnya pada waktu programnya Pada jalan. waktu ini, pada waktu mencet. Oke. Oke. Kemudian tadi waktu demo juga menunjukkan yang sel biru itu apa namanya? Sel kesehatan. Helpernya sih kayak Oh iya, helper ya. Si helper itu bisa dikendalikan oleh player nggak? nggak bisa. Jadi dia yang random gitu jalan. Oke, jadi kalau helpernya mau lari dari virus juga nggak bisa, pokoknya kita pasrah aja. Bisa. Oh ya, gimana caranya? Jadi kalau kena virusnya, jadi dia bakal nge-glitch random. Nah, bakal kabur. Tapi itu bukan dikendalikan player, dia jalan sendiri. Oke. Oke, ya berarti secara keseluruhan sih instruksi cukup jelas, kemudian secara grafik juga simple, tapi ya sesuai dengan tujuan gitu. Jadi orang memang benar-benar bisa fokus ke virus, menghindari virus dan lihat level kesehatan ya. Satu komentar mungkin untuk masukan, memang betul ada beberapa level, tapi untuk masing-masing level itu walaupun jumlah virusnya berbeda, tapi basically sama ya, aktivitasnya sama, nggak ada bedanya kan antara level 1, level 2, level 3, tujuan dan aktivitas di masing-masing level itu. Sama. Cuman kayak beda kesusahannya ya, beda tingkat kesusahannya. Iya, beda jumlah virusnya itu tadi. Sama kecepatan juga, sama kecepatan virusnya. Kecepatan virusnya beda. Oke. Dari ini kamu bikin sendiri atau dengan teman-teman yang dengan tim bikin sendiri? Nggak bertim. Sudah dicobakan ke teman-temannya? Teman-teman nggak tahu sih. Belum ditawarin sih belum. Paling coba keluarga doang. Oke. Ini selama pandemi ini berarti kelasnya nggak berlangsung ya, soalnya nggak ketemu ya? Nggak, ya online. Online. Oke, I think that's all for me. Oke, terima kasih Miss Melanie. Oke, ini peserta terakhir ya.